He's coming soon. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh dimanapun saudara berada, hari ini kita memasuki Erev Sabat yang berikutnya, dan pada hari ini adalah bulan baru karena kita memasuki tanggal 1 bulan Iyar, saudara. Nah, hari ini saya menyampaikan Dabar Elohim yang saya beri judul yaitu Ada Udang di Balik Batu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita sudah mendengar peribahasa tentang sebuah ungkapan, yaitu apa itu ada udang di balik batu. Bahkan tidak sedikit Yeshua kadang menyampaikan Dabar Elohimnya juga dengan perumpamaan. Nah, saudara, saya akan menyampaikan Dabar Elohim kita kali ini tentang apa itu ada udang di balik batu. Nah, ada udang di balik batu itu adalah sebuah peribahasa yang artinya orang yang kelihatan berbuat baik belum tentu hatinya tulus. Jadi orang yang berbuat baik kepada kita belum tentu hatinya tulus. Banyak orang yang hatinya tidak tulus tetapi modus. Jadi ada udang di balik batu. Kebaikannya ada pamrih, ada tujuan. Yang tidak murni memang dia sungguh-sungguh baik sama kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, oleh sebab itu saya akan membacakan dahulu Dabar Elohim di dalam kitab Injil Yohanan. Nah, saya akan bacakan di dalam kitab Injil Yohanan pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Di dalam kitab Yohanan, Injil Yohanan pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian Dabar Elohim. Kemudian 6 hari sebelum Pesta, Yeshua datang ke Betania, tempat Elazar atau Lazarus yang telah meninggal, yang telah dia bangkitkan dari antara orang mati itu berada. Lalu di sana mereka mengadakan perjamuan malam baginya, dan Marta terus melayani. Dan seorang dari antara mereka yang duduk makan dengan dia adalah Elazar. Selanjutnya dengan mengambil 1 litra minyak wangi, minyak nard yang murni, yang mahal, Miriam mengurapi kaki Yeshua dan menyeka kedua kakinya dengan rambutnya. Dan rumah itu dipenuhi dengan keharuman minyak itu. Kemudian Yehuda Iskariot, anak Simon, seorang dari antara talmidnya yang akan segera mengkhianati dia, berkata, "Mengapa minyak wangi itu tidak dijual 300 dinar dan diberikan kepada orang-orang miskin?" Namun dia mengatakan hal itu bukan karena peduli terhadap orang miskin, melainkan karena dia seorang pencuri dan dia memegang kantong uang, dan apa yang dimasukkan dia mengambilnya. Lalu Yeshua berkata, "Biarkanlah dia, karena dia telah menyimpannya untuk hari penguburanku. Sebab kamu selalu mempunyai orang-orang miskin bersamamu, tetapi kamu tidak selalu mempunyai aku." Kemudian kerumunan orang banyak dari antara orang-orang Yahudi mengetahui bahwa dia ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yeshua, melainkan juga supaya mereka dapat melihat Elazar yang telah dia bangkitkan dari antara orang mati. Namun para imam kepala berencana untuk membunuh Elazar, juga karena berkaitan dengan dia banyak di antara orang-orang Yahudi berpaling dan percaya kepada Yeshua. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita sudah membaca sebuah renungan di mana di situ Yeshua kembali mengunjungi keluarga Elazar, yaitu Miriam dan Marta, di mana setelah Elazar atau Lazarus itu dibangkitkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Yeshua selalu membawa dampak perubahan hidup yang luar biasa bagi orang percaya. Jadi dimanapun Yeshua berada, selalu membawa dampak kehidupan, membawa dampak terobosan, membawa dampak perubahan yang luar biasa.
dimanapun Yesua itu berada, saudara. Jadi dimanapun Yesua berada selalu berdampak, dan dampaknya selalu baik dan positif, saudara. Nah, yang pertama, saudara, orang yang dikunjungi Tuhan Yesua itu pastilah orang yang memiliki hubungan yang erat. Contohnya adalah Elazar atau juga Miriam dan Marta, di mana mereka punya hubungan yang dekat dengan Yesua. Begitu juga dengan saya dan saudara. Jikalau kita intim dengan Yesua, kita intim dengan Tuhan, pasti Tuhan akan selalu ada di dalam hati kita, selalu berkunjung di dalam hati, di dalam keluarga, dalam usaha, di dalam setiap permasalahan kita. Yang kedua, hadirat Yesua itu, hadirat Tuhan itu bisa mengajarkan kita arti melayani dengan benar kepada Elohim. Jadi hadirat Tuhan itu, jadi kehadirannya Tuhan itu harusnya bisa membawa bahwa ternyata saudara yang dikasih, arti melayani yang sesungguhnya. Saudara perhatikan baik-baik di situ. Waktu kita baca ayat tadi, begitu Yesua berkunjung, Marta sibuk melayani. Nah, dengan kehadiran Yesua harusnya pelayanan semakin sibuk, semakin benar-benar melayani luar biasa. Kemudian Miriam mengurapi Yesua dengan minyak yang mahal, mengeluarkan biaya yang besar dengan mengurapi kaki Yesua. Bahkan dikatakan dengan urapan yang disampaikan oleh Miriam melalui minyak tadi yang mahal, saudara, ruangannya penuh dengan bau harum. Jadi kedatangan Yesua berdampaknya luar biasa. Kemudian Elazar enak duduk sehidangan dengan Yesua, duduk berdampingan dengan Yesua. Nah, inilah orang yang menikmati hadirat Tuhan, saudara. Yang ketiga, kebahagiaan kita adalah jika kita bertemu dengan Elohim dalam hadiratnya dan duduk sehidangan. Jadi kalau orang tidak betah menyembah, nah aneh, saudara. Seharusnya kalau kita menjadi anak Elohim, harusnya ibadah itu sesuatu yang menyenangkan. Berdoa, memuji, menyembah itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau saya tidak ibadah, rasanya ada yang kurang. Saya sudah dapat masukan dari berbagai banyak teman. Kapan Pak bisa ibadah bareng lagi? Saya pun rindu, saudara, bisa berkumpul dengan Bapak Ibu Saudara yang saat ini juga live streaming juga sama, saudara. Banyak orang, Pak, kapan? Soalnya memang live begini bisa menikmati, tetapi berbeda kalau kita bisa bersama-sama. Itu saudara dikasih oleh Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita punya kerinduan yang sama untuk berjumpa dengan Elohim. Itu bisa menikmati kebahagiaan yang luar biasa dalam hadirat Elohim. Yang keempat, orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Yesua pasti tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Nah, ini sama. Orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Elohim, hubungan erat dengan Tuhan, dia tidak memikirkan. Perhatikan, Marta melayani dengan sibuknya. Kemudian Miriam, dia tidak hitung-hitungan dengan minyak yang begitu mahal. Mungkin seperti Yehudas tadi, pemborosan segala macam. Tapi orang yang menyambut Yesua dengan itu bukan pemborosan, tapi ini bentuk cintanya yang luar biasa, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, ada udang di balik batu. Sekali lagi, di dalam dunia pelayanan pun, di dalam dunia rohani, tidak semuanya tulus. Bahkan banyak yang modus, banyak yang tidak sesuai dengan jalan damai Elohim. Kita lihat seperti topik yang kita baca kali ini, yaitu di kitab Yohanan, saudara, pasal yang ke-12 ini, saudara. Perhatikan, di situ ada pribadi yang lain selain Miriam, selain Marta, selain Elazar, saudara. Di situ ada pribadi yang lain yang juga datang ada di situ. Yaitu yang pertama adalah Yehuda Iskariot, saudara. Nah, Yehuda Iskariot itu, saudara, yang pertama, saudara, dia melayani. Saudara perhatikan, dia katakan apa? Ayat 5, saudara. Saudara dikasih ayat 5 dikatakan, mengapa minyak wangi itu tidak dijual 300 dinar dan diberikan kepada orang miskin? Ini kayaknya rohani, saudara. Kalau minyak saya jual, tak bagikan orang miskin, bagus. Saya yakin itu sangat bagus. Artinya kita bisa membantu orang yang memang sangat membutuhkan. Tapi betul nggak hatinya itu murni memang pengen membantu? Nah, inilah yang namanya ada udang di balik batu. Kalau orang itu tulus memang melayani murni, saya akan jual seberapapun jumlahnya tetap tak persembahkan untuk melayani orang miskin, itu jauh luar biasa. Hebat.
Tetapi kalau dalam hatinya berbeda, itu yang menjadi berbeda. Perhatikan ayat yang kedua, saudara. Tujuannya menjual minyak itu karena ada udang di balik batu. Tujuannya menjual minyak wangi tadi karena ada udang di balik batu, yaitu sifat korupsi dan cinta uang. Lihat saudara ayat yang ke-6. Perhatikan ya. Namun dia mengatakan hal itu bukan karena peduli terhadap orang miskin. Kalau seandainya menjual tadi karena peduli orang miskin, bagus. Tetapi karena dia menjual bukan karena peduli dengan orang miskin. Bahkan ayatnya dikatakan bukan peduli karena orang miskin, melainkan karena dia seorang pencuri. Dan apa yang dimasukkan dia mengambilnya. Dan memegang kantong, dan apa yang dimasukkan dia mengambil. Jadi sifatnya korupsi, sifatnya itu mengambil keuntungan dari segala sesuatu. Inilah yang tidak berkenan. Nah, ini salah satu oknum yang pertama, ada udang di balik batu itu ya Yehudas Iskariot ini, saudara. Yaitu berbeda dengan Marta, berbeda dengan Miriam maupun Elazar, saudara. Sedangkan Yehudas Iskariot ada udang di balik batu. Dia tujuannya kayaknya rohani, saudara. Coba dijual, dibagi ke orang miskin, bagus. Tapi tujuannya, hatinya berbeda dengan lahirnya yang diucapkan. Tujuannya dia mencuri, mau mengambil keuntungan dari penjualan itu. Yang ketiga, melayani Elohim itu tidak selalu diukur dengan uang. Melayani Elohim itu tidak diukur selalu dengan materi, saudara. Ayat 8, di situ dikatakan demikian, saudara. Sebab kamu selalu mempunyai orang-orang miskin bersamamu, tetapi kamu tidak selalu mempunyai aku. Nah, ini yang diajarkan Yesua. Yesua mengajarkan bahwa saudara yang dikasih, semuanya tidak diukur selalu dengan uang. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan seperti kapanpun, tapi kadang waktunya kita justru jauh lebih banyak. Malah justru kita kadang hitung-hitungan untuk membantu saudara kita, sesama kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, melayani Elohim tidak selalu diukur dengan materi atau uang, tetapi bentuk ketulusan kita, hati kita dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita mau tulus atau modus, kita mau sungguh-sungguh atau tidak, saudara. Jadi pribadi yang pertama yang memiliki sifat ada udang di balik batu, mengambil keuntungan sendiri, punya maksud terselubung di dalamnya dalam dunia pelayanannya, yaitu Yehudas Iskariot. Yang kedua, yaitu adalah kerumunan orang banyak atau orang Yahudi, saudara. Perhatikan di situ ayat yang ke-9, saya bacakan. Kemudian kerumunan orang banyak dari antara orang-orang Yahudi mengetahui bahwa dia ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesua, melainkan juga karena mereka dapat melihat Elazar yang telah dia bangkitkan dari antara yang mati. Yang kedua, saudara, adalah orang banyak atau orang Yahudi datang karena nama besarnya Yesua, saudara. Begitu dengar nama Yesua, Yesua ada di sana karena nama besar. Sekali lagi, karena nama besar Yesua Masiah, bahkan untuk melihat Elazar yang sudah mendapat mujizat dari Yesua, yaitu hidup kembali dari kematian. Nah, kenapa tidak mencari si pemberi mujizat? Harusnya bukan karena nama besar. Oh, saya dengar Yesua di sana, saya akan cari Yesua supaya saya banyak belajar dan saya mengasihi dan mengikut Yesua. Ini pengen penasaran lihat Yesua saja, bahkan yang pengen dilihat yang mendapat mujizat, saudara, yaitu Elazar. Padahal Yesua ada di situ. Seharusnya yang dicari pertama adalah Yesua, bukan Elazarnya, saudara. Karena si pemberi mujizat ada di situ, yaitu Yesua, saudara. Harusnya yang kita cari adalah si pemberi mujizat, bukan orang yang mendapat mujizat, saudara. Amin. Orang yang mendapat mujizat itu hanya untuk memotivasi iman kita. Kalau mereka dapat mujizat, saya dapat. Tetapi yang nomor satu kita cari adalah si pemberi mujizat, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah. Amin. Jadi Yeshua Hamasiah yang kita cari. Kecuali Yeshua tidak ada di situ, saudara. Lah, saya penasaran mana Elazar yang bangkit dari mati. Oh, itu baru kita cari. Tapi karena Yesua ada di situ, kenapa ya nggak Yesua yang dicari, saudara? Seharusnya Yesua yang dicari, saudara. Yang ketiga, pribadi yang ketiga, saudara, selain Yehudas Iskariot,
Orang-orang kerumunan, orang-orang Yahudi, orang banyak yang mencari melihat Eleazar dan melihat nama besar Yesua. Yang ketiga, imam kepala. Lihat ayat 10-nya, saudara, saya bacakan kembali. Di situ dikatakan, saudara, namun para imam kepala berencana untuk membunuh Eleazar juga. Nah, inilah ada udang di balik batu. Mereka datang bukan karena mengasihi, bukan karena bangga melihat ada orang mati hidup kembali, tapi justru kalau bisa mati lagi. Sudah mati, hidup lagi, malah dibikin mati lagi. Ini tujuannya, saudara. Inilah yang namanya ada udang di balik batu. Jadi yang pertama, imam kepala datang bukan karena kerinduan, tetapi dengan rencana jahat ingin membunuh Eleazar. Jadi niatnya saja sudah datang jahat. Jauhkan, saya rindu keindah dedula Yahweh punya hati yang benar-benar tulus dan murni. Jauhkan dari sifat jahat seperti imam kepala, saudara. Datang karena benar-benar rindu, pengen berjumpa dengan Tuhan. Datang bukan pengen karena mengomongin orang, pengen gosip, pengen menceritakan sesuatu, pengen menghakimi orang lain, pengen mencela orang lain, tapi datang karena pengen rindu berjumpa dengan Tuhan. Amin. Yang pertama itu sudah, jadi imam kepala datang bukan karena kerinduan, tetapi rencana jahat. Yang kedua, kedatangannya membawa sifat iri dengan keberhasilan orang lain. Jadi begitu Yesua bisa membangkitkan orang mati, justru imam kepala iri, cemburu. Seharusnya kalau orang kita memiliki sifat tidak cemburu, tidak iri. Kalau dia berhasil, saya harus berhasil. Amin. Dulu saya pengen belajar, wah khotbah yang bagus kayak mana. Saya harus belajar, bukan malah kalau ada orang khotbah kita celah, tetapi kita harus banyak belajar. Oh, mereka punya pelayanan luar biasa di mana-mana, banyak sekali jiwa dimenangkan. Saya harus belajar, bukan malah cemburu atau menjatuhkan, saudara. Kalau ada gereja yang besar dibangun, bagaimana saya bisa membangun? Bukan malah cemburu atau iri, saudara. Mulai buang anak-anak Elohim yang sungguh-sungguh cinta Elohim, buang rasa iri, jahat, dan sifat yang tidak baik, jauhkan. Justru kita bangga dengan keberhasilan orang lain, saudara. Lihat ayat 11 ya, saudara, perhatikan ya. Karena berkaitan dengan dia, banyak di antara orang Yahudi berpaling dan percaya kepada Yesua. Nah, artinya belajar. Kenapa kok bisa seperti ini ya? Kenapa pertumbuhan jiwanya luar biasa, pertumbuhan jemaatnya luar biasa? Saya harus belajar, bukan malah cemburu, saudara. Itu yang terjadi. Nah, ada yang tidak bisa dikerjakan, diperoleh oleh orang berdosa. Karena sekali lagi, saudara, orang-orang yang berdosa akan tidak mendapat apa-apa. Saya beri contoh. Yang pertama, orang berdosa tidak dapat berjumpa dengan Bapa Yahweh Elohim. Amin. Jadi pasti kalau orang berdosa nggak mungkin bisa berjumpa dengan Tuhan. Di dalam kitab suci, di dalam kitab Iyob pasal yang ke-23 ayat 8, di situ dikatakan, "Gen kedem ehelok wa einenu wa akor velo afim lo." Lihatlah aku berjalan ke depan, tetapi dia tidak ada di sana, dan ke belakang, tetapi aku tidak mengenalinya. Nah, ini artinya dia mencari Tuhan, mencari terus, tapi ada penghalang, sehingga bahkan ketemu Tuhan pun tidak kenal. Kenapa? Karena Tuhan nggak mau, saudara, tidak bisa berjumpa. Makanya di kitab suci ajarkan, jikalau engkau banyak berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Sekalipun engkau banyak berdoa, aku tidak akan menjawab, engkau tidak akan memalingkan. Kenapa? Karena tanganmu penuh dengan darah. Ternyata dosa menjadi penghalang kita berjumpa dengan Elohim. Oleh sebab itu, jangan pernah kita melakukan yang berdosa. Bersyukur Yesua tanggung dosa kita, sehingga kita boleh diselamatkan, dan kita sudah dibeli oleh Yesua. Oleh sebab itu, kalau kita sudah dimurnikan oleh Yesua, jangan kembali lagi kita berdosa. Yang kedua, orang berdosa tidak akan mendapat berkat dari Elohim, karena selalu diukur dengan daging. Jadi orang yang berdosa, ukurannya bukan hal rohani, tetapi materi. Lihat dalam kitab Romiim atau Roma 8 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa Eleazar kaye vesharim kayehem lo yuklu lahafe kratson me Elohim. Dan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Elohim. Jadi yang jadi ukurannya bukan daging. Wah,
Saya mendengar banyak beberapa teman pelayanan ditanya, wah rumahnya kayak bagaimana, kendaraannya apa. Jadi pelayanan jangan diukur dengan materi, pelayanan diukur dari hati kita, dan yang mengukur Tuhan ketulusan hati kita. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jangan dipikir, wah gerejanya luar biasa segala macam. Jangan diukur, dilihat itu. Banyak orang selalu mengukur materi, tetapi ukurlah segala sesuatu itu standarnya Elohim. Amin saudara. Masalah berkat atau materi itu bonus yang Tuhan berikan. Amin. Kalau kita tulus, kita sungguh-sungguh, pasti Bapak Yahweh berkati dengan luar biasa. Amin saudara. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, orang berdosa tidak akan mendapat ketenangan karena tidak mau belajar hidup dengan cara Tuhan. Jadi orang berdosa dimanapun pasti tidak akan mendapat ketenangan. Makanya kalau orang sekali berbohong, berikutnya akan berbohong terus. Dan dia akan merasa tidak nyaman. Kenapa aku bohongin ya? Kenapa aku begini ya? Kenapa aku begini? Dalam dunia pelayanan pun seperti itu saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya, dalam kitab Tehillim 107 ayat 17 dikatakan, Ewilim miderek pisam umeamotehem yit anu. Dikatakan di situ, orang bodoh menderita karena pembangkangan mereka dan karena pelanggaran mereka. Kenapa? Karena nggak mau belajar, saudara. Banyak orang disampaikan tentang siapa Bapak Yahweh menolak. Orang yang bijak, oke saya pelajari. Dan kalau saya tidak sesuai daftar Elohim, saya nggak ikuti. Tapi belum mendengar, baru dikasih kata orang sudah bilang, oh itu tidak benar. Jadi mencela dulu, saudara. Harusnya kita pelajari, saudara. Pada kitab suci apapun tertulis siapa Bapak Yahweh. Kitab suci orang Nasrani bahasa Indonesia di kamus ditulis Tuhan huruf besar semua, salinan dari nama Elohim Israel, yaitu Yahweh. Berarti kalau Tuhan huruf besar semua, aslinya adalah Yahweh. Kitab suci bahasa Jawa ditulis pakai Pangeran Yehuwa. Bahasa Batak ditulis Debata Jehovah. Karo ditulis Debata Yahweh, dan yang lainnya banyak sekali. Kenapa orang anti? Sedangkan itu kebenaran. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak, hiduplah tulus. Jangan sampai ada udang di balik batu untuk kepentingan atau keuntungan sendiri. Hiduplah tulus. Yang pertama yang harus kita lakukan, melayani Abba Yahweh besar Yeshua dengan sukacita dan ketulusan. Amin. Bukan persungutan, mengeluh, saling menyalahkan, tidak. Tapi dengan sukacita kita tetap melayani Elohim. Amin. Dengan ketulusan tanpa pamrih. Artinya tulus saudara yang dikasih. Dengan penuh sukacita. Saat kita melayani, haleluya, saya siap melayani. Yang kedua, berikan yang terbaik. Baik itu waktu, materi, atau apapun. Tidak hitung-hitungan dalam melayani Tuhan. Seperti Miriam, dia tidak memusingkan bahwa minyak wangi ini saya persembahkan untuk Elohim. Artinya dia tidak pernah memperhitungkan. Mungkin saudara ikut live streaming begini, oke saya di rumah. Tapi apakah saudara tidak membeli kuota untuk internet? Tetap saudara, itu bukti bahwa saya mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasih, saya tidak bisa datang ibadah, tetapi saya tetap bisa beribadah. Kadang kalau saudara bisa beribadah pun saudara keluarkan bensin, ongkos, segala macam. Itu bukti kalau kita tulus mencintai Elohim. Yang ketiga, yang terakhir saudara, hormati hadirat Elohim dengan duduk bersama dalam hadirat Bapa Yahweh besar Yeshua Mashiach. Nah, hormati hadirat Tuhan dengan duduk bersama saudara. Seperti tadi Miriam, juga Asar, dia duduk menikmati hadirat Elohim. Dimanapun saudara berada saat ini beribadah, lakukan, nikmati sewaktu yang sesingkat mungkin pun tetap berharga. Saya pernah menyampaikan daftar Elohim bahwa setiap detiknya kita berharga di hadapan Elohim. Oleh sebab itu dimanapun saudara berada, lakukan itu. Mungkin saudara mau naik kendaraan, Bapak Yahweh saya bersyukur Engkau berikan saya kendaraan yang nyaman untuk saya bisa pergi. Terima kasih Bapak, saya naik bis, saya naik angkot yang baik yang Engkau berikan buat saya untuk naikin. Saya yakin Engkau menyertai saya dari tempat ini sampai di mana saya berjalan. Tetap perlindunganmu sempurna. Terima kasih Bapak Yahweh, saya naik motor. Di mana banyak orang yang belum naik motor, makan jalan kaki. Itu artinya ucap syukur dengan penuh dengan ketulusan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mulai melayani Elohim dengan tulus. Jangan sampai modus. Bahkan ada udang di balik batu, ada pamrih,
di belakangnya saat kita kelihatan pelayanan. Pelayanan kita yang menilai bukan manusia, tetapi Elohim sendiri. Apa yang kita ikat di dunia pasti terikat di sama ini. Dan apa yang kita kerjakan di dunia, semuanya tidak lepas dari pandangannya Elohim. Jadi saya yakin Bapa Yahweh Elohim sudah menyiapkan setiap kita sesuai bagian kita masing-masing. Apa yang kita akan kerjakan. Dan semua kalau kita kerjakan dengan tulus dan setia, masalah berkat itu bonus. Seperti yang tertulis dalam kitab Matai, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka sesudah itu ditambahkan kepadamu. Nomor satu, cari Elohim dulu, kerajaan Elohim. Tapi tidak cukup sampai di situ. Cari kerajaan Elohim dan kebenarannya, bukan kebetulannya, tapi kebenarannya yang isinya tentang kebenaran itu sendiri. Saat kita sudah menggali kerajaan Elohim dan isinya tentang kebenaran, maka bonusnya, berkatnya yang mendatangi kita. Kita tidak perlu mencari berkat yang mendatangi kita, baik berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat melimpah, berkat pekerjaan, berkat studi, apapun keluarga, Bapa Yahweh sudah sediakan buat kita. Yang paling penting, berkat keselamatan menjadi jaminan buat hidup kita. Amin. Sukses besar buat kita semua. Bersama dengan saya Gembala Yefta Mulyanto, Salum Kopeng Komando Penginjilan. Bapa Yahweh memberkati. Amin.